warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul. Salawat serta salam semoga kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita selaku umat yang mendapatkan syafaat hingga yaumil qiyamah. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hafidz Ansori, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa hadir untuk mengisi pengajian, dan yang kami hormati para kesepuhan di lingkungan RW 06, para jamaah, bapak dan ibu yang kami muliakan. Marilah kita buka acara pengajian ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para bapak meneruskan kajian-kajian terdahulu masih seputar surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan aw taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nar wa kana dzalika 'alaihi wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kamu sekalian makan harta-harta kamu bainakum, di antara kamu, bil batil, dengan cara yang batil. Nanti kita terangkan tentang batil. Illa an-takuna tijaratan, kecuali harta tersebut diraih dengan cara jual beli, antara dengan saling menyukai, suka sama suka, minkum, di antara kamu sekalian. Wa la taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bikum rahimah, adalah zat yang sangat pengasih terhadap kamu sekalian. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melaksanakan itu semua, membunuh diri sendiri, mudwanan, dengan cara melewati batas, wa dzulman, dan berbuat zalim, fasawfa nuslihi nar, maka kelak aku akan tempatkan
mereka pada neraka. Waktu ada Allah yasira dan menempatkan pada tempat neraka itu adalah hal yang sangat mudah terhadap Allah. Intajtaribu kabairul ma'ruf hauna'anhu, apabila kamu menjauhi perkara-perkara yang besar dari apa yang telah kamu cegah daripadanya, nukafir antum sayyi'atikum, maka aku akan menghapuskan segala keburukan-keburukan. Wanudkhilkum, dan aku akan masukkan kamu mudkhalan karimah, pada tempat yang sangat mulia. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd, jangan kamu berharap terhadap apa yang sudah Allah anugerahkan terhadap sebagian kamu di atas sebagian. Lirijali, terhadap laki-laki ada bagian yang sudah ditentukan, mimma tasabu, daripada apa yang mereka kerjakan. Walil nisa'i nasibun mimma tasabu, dan juga terhadap perempuan ada bagian atas apa-apa yang mereka kerjakan. Wassalullah, dan mintalah kamu kepada Allah menfadlih terhadap anugerahnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bikulli syai'in alima, adalah zat yang sangat mengetahui terhadap segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara batil. Batil itu apa? Batil itu tafsirnya di sini bima yukhalifu syar'a. Memakan harta, memakan itu bukan makan doang, merapati atau ngebang-barang. Jadi kenapa bahasanya makan itu adalah semacam representasi ataupun tujuan utama manusia memiliki harta itu untuk dimakan. Bukan berarti yang umpamanya kalau nggak dimakan cuma ditabung apa-apa, asal tidak dimakan. Intinya meraih harta benda dengan cara batil. Manusia secara umum orientasi mengambil, mencari, mengumpulkan harta itu ya untuk makan. Kebutuhan primer hidup manusia itu adalah makan. Makanya manusia itu sebenarnya kalau dibikin sederhana, gampang dan gampang. Bahkan dalam Al-Quran itu yang paling gampang itu Allah itu memerintahkan kulu wasrobu, makan dan minum, silahkan makan. Kenapa? Manusia itu sepanjang bisa makan, bisa minum, itu artinya mendapatkan nikmat anugerah dunia yang sangat besar. Jadi duduk berarti orang duwe mobil, umai elek, lantas melantak, merasa tidak diberikan apapun oleh Allah. Nikmat yang paling besar daripada perkara dunia yang bersifat materi adalah makan dan minum. Kenapa? Karena yang mampu mempertahankan hidup itu makan dan minum. Apa yang umpamanya di mobil tapi tidak makan bisa hidup? Hah? Ya. Seumpamanya orang di padang pasir bawa emas per kilo-kilo, ya, dompetnya sini kartu ATM kabeh, kredit, tabungan, koper isinya uang, lampu di padang pasir nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada air. Apa uangnya bisa menyelamatkan hidup? Jadi sebenarnya nikmat yang besar bentuk materi yang makan dan minum itu. Makan dan minum, energi. Jadi kita ini kadang-kadang mau jadi hamba yang bersyukur saja membeli beli mobil. Ya orang beli mobil lah orang syukur-syukur. Pengen untuk menjadi hamba yang bersyukur, pengen main bergerak-gerak, oh bagus, dulu main bagus, jadi curug dunia nikmat. Padahal nikmat sendiri ngalahke duit,
triliunan itu ya baru segelas baru segelas. Dalam fikih, nikmat yang kalau disenggan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia boleh demo ke Allah itu dua. Manusia boleh demo ke Allah apabila nikmat itu disenggan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Pertama, nikmat air. Nikmat air. Orang udah bertahun-tahun sumberan asal, boleh demo sholat nyontoh diri itu sampai sopan. Allah yang persilahkan diri yang di demo dengan cara sholat istisqa. Mudah-mudahan kita tidak pernah sholat istisqa. Iya, tidak usah sholat istisqa itu. Nah ini adalah kalau sholat istisqa tandanya kayak ada air kan. Indonesia itu Masya Allah negara yang Masya Allah Pak. Airnya melimpah, tanahnya subur, musimnya lengkap, musim kemarau, musim semi, musim hujan, musim semi, ya stabil musimnya, ada empat. Makanya ngaji bertayamum itu orang pakai tunggu di Indonesia. Iya, karena air melimpah, luar biasa. Beda dengan di Afrika sana. Orang tayamum sampai hari, nyari air udah susah. Arab, ya alhamdulillah dengan teknologi dan keilmuan bisa mensuling air. Indonesia mah suling-sulingan, kebel sampean. Bahkan dulu rusak bergerak, nanti tajam hujan dan seterusnya. Curah air semakin mengurang. Kenapa curah air semakin mengurang? La muli'al maqar illa bimad'iz zakat. Tidak akan pernah hujan ini disedot kecuali dengan menyedot zakat. Jadi umpama Indonesia kekurangan air itu identitas masyarakat orang Pajajaran. Karena keaslian Indonesia, buminya memiliki resapan air yang bagus, ya, curah hujannya juga bagus. Makanya masjid-masjid Indonesia sendiri ajaran Wali Songo nggak koyo masjid Arab, Pak. Loh, Wali Songo, Pak Profesor, orang akal sipil, tidak pakar bangunan, bukan insinyur, tapi tahu betul cara nilai masjid. Payungi 5 tingkat. Ada yang mengartikan ini simbol agama yang harus dijunjung 5 perkara. Itu bangunan-bangunan Banten, payung 5, ya 5 tingkat. Ya bisa silahkan diartikan kayak gitulah. Tetapi secara konstruksi Indonesia ini negara, daerah yang curah hujannya tinggi, ya, curah hujannya tinggi sehingga dibikin bangunan itu yang payungnya miring begitu. Kemudian rumah itu ada kritisnya. Ya, kritis itu artinya apa? Payung yang melewati batas gak kayak bangunan Arab gak ada kritisnya, Pak. Gitu, langsung kubah nempel terlalu kan? Kok Arab lewat udan kok? Ya, Arab berjalan udan. Indonesia curah hujannya tinggi, maka sistem bangunan yang dicocokkan dengan kondisi alam Indonesia yang sesuai dengan curah hujan yang sangat intens, sehingga dibikin atap supaya tidak terlalu lama air itu mengalir. Ya, nek pamane sapu begini harus
Begini, kayak rumah Jawa ada rumah pendopo begini kan. Kalau kawan bikin satu anu itu harus tinggi. Makanya dibikin potong supaya tidak terlalu lama air itu ada tahap. Dibikin 5 tahap. 5 tahap. Ya ada filosofi ini dimaknani oleh 5 populisme. Padahal secara bangunan itu adalah menyesuaikan dengan curah hujan. Hujan itu tidak akan menjadi tersendat kecuali dengan menyendatnya masyarakat terhadap zakat. Kalau hujan tersendat, boleh manusia demo. Kalau sholat istisqa, makanya sholat istisqa itu satu-satunya ibadah yang menggunakan keputusan politik pemerintah. Yang ada ibadah yang ada integrasinya dengan keputusan politik, yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa tidak bisa dilaksanakan dengan mandiri. Sholat di Jabar kalau Gusti, di Ka'bah BPI sholat istisqa pecah orang, sholat di Jabar itu. Ya. Sholat istisqa itu membutuhkan keputusan politik, jalan pemimpin, wali kota, sesuk sholat istisqa, sholat kabeh. Harus semua melaksanakan istisqa. Jadi harus ada semacam porsi daripada kepemimpinan. Sholat istisqa diawali dengan puasa 3 hari. Sholat istisqa namanya di Jumat, sholat istisqa Selasa, Kamis, masak semuanya masyarakat. Instruksi pemerintah semuanya puasa sunnah masyarakat Cilegon, Ben Udan. Langsung ikulah pasta'inu bisabri. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Sabar itu puasa. Sholat dan sholat. Makanya komparasi antara puasa dan sholat sebagai wasilah permohonan, sebagai istilahnya proposal yang disampaikan ke Allah Subhanahu wa taala, yang isinya adalah permohonan untuk didatangkannya air baik dari hujan ataupun dari sumber alam. Itu butuh keputusan politik. Yang kedua, nikmat besar yang direspon dengan sholat dengan demo itu adalah sholat khusyuk sederhana. Sebab apa? Sebagian daripada sumber kehidupan menggantung terhadap matahari. Halo? Lahir karena matahari panas doang. Kabeh itu menggantung matahari. Tanaman sampai nanam beras butuh matahari, beras itu. Tanaman tidak tersinari matahari orang tua. Benar? Antara orang ya. Tanya orang-orang alas wong mancak segala macam ya. Istilahnya bahasa Jawa ini kayongan. Ya, kalau terlalu indah, ya, terlalu indah. Tanaman ini tidak pernah sudah matahari karena kamu dan kayongan orang tua. Jadi selain asupan air juga butuh sinar matahari. Tanaman kita melalui matahari. Bahkan kesehatan kita juga butuh matahari. Allah itu syukur. Paman sehat terus ya alhamdulillah. Jadi ketika matahari tidak mau mengeluarkan sinarnya, maka responnya adalah sholat tapi sholat ya, ada ngerti nikmati matahari iya, sholat gerhana dilaksanakan. Gerhana itu gerhana rembulan dan matahari. Gerhana rembulan itu secara astronomi, ngaji astronomi, paling cepat gerhana rembulan itu terjadi setengah tahun sekali. Setelah telung tahun. Cara astronomi gak mungkin telung tahun
itu tidak ada gerhana rembulan. Itu gerhana rembulan. Gerhana matahari paling cepat 1 tahun. Paling cepat 1 tahun. Itu gerhana matahari. Dan biasa terjadi kaprai 3 tahun sekali. Paling lama matahari gerhana itu 15 tahun sekali. Jadi gerhana itu sebuah kejadian biasa, bukan hal yang jangan dicocok-cocokkan dengan apa. Wis sebuah dinamika yang dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu anaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim bin Muhammad, Ibrahim bin Muhammad bin Khadijah alaihi wassalam, ini ketika meninggal dunia, Rasulullah sedih atas meninggal anaknya Ibrahim bin Muhammad. Semua sahabat sedih melihat sedihnya Nabi Rasulullah. Dan para sahabat lebay, selama saya ini lebay, karena ketika Ibrahim bin Muhammad wafat, ketika Rasulullah sedih dalam respon wafatnya Ibrahim, terjadi gerhana matahari. Jadi para sahabat sing sedih orang kurban musoli, matahari yang melok sedih. Makanya Rasulullah mengkantor asosiasi ini. Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan itu adalah 2 perkara yang menjadi tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani, dia tidak terjadi gerhana, dia tidak hilang sinarnya, limauti ahadin, karena kematian seseorang, au lihayati ahadin, atau karena lahirnya seseorang. Ya, dia jangan begitu. Seperti matahari ya, kalau dari gerhana itu bukan karena mati siapa-siapa, bukan karena hidup siapa-siapa. Faidah wa'ayyumuhuma, apabila kamu melihat keduanya kondisinya terjadi surut ataupun tanpa sinar, fasjudu lahu wa kabbiru wad'u wa tasaddaqu. Sholatlah kamu, bertakbirlah kamu, berdoalah kamu, bersedekahlah. Jangan dikaitkan dengan matinya seseorang. Jangan-jangan itu teguran Allah karena manusia sudah kurang bersyukur atas nikmat Allah. Oh, jangan-jangan jadi karena tidak bersyukur. Nikmat besar itu Pak. Jadi nikmat Allah yang terkait langsung dengan kehidupan manusia secara global itu 2 hal, air sama matahari. Makanya ada sholat yang kaitannya dengan itu, ada sholat istisqa, ada sholat gerhana, sholat dalam kaitan kelestarian nikmat tersebut. Wah, ini gak dikasih air, duitnya waktu mati, kalau pincis mati. Ngisi-ngisi ini, ya kan? Masih wae sertifikat wonder mati orang minum. Makanya Al-Quran itu yang disinggung bulu masuk nikmat besar itu iso mangan, iso minum. Mulai wong sehat, jangan merasa ojo iri wong sugih tapi lowo. Anu wong sugih tapi mangan wangel. Ya, wong sugih karena dua hati, mangan iki dilarang, mangan iki oleh, mangan iki wedi. Kene wong kene mangan apa wedi bukan berarti menang wong kene. Menang wong kene berarti. Tapi jangan melihat saat, jangan melihat jatuh, kamu bersyukur. Kadang-kadang sing anti penyakit itu wong kiri. Mana tuh betul yang luar menyakitkan. Mana luar wong kiri itu makan sepinggir-pinggir teman. Wong sugih pada secetol entek. Dunia itu kayak
harta itu kalau semakin banyak malah bikin gak nafsu. Sampai hajatan kemana? Nafsu kan? Gelem harus gelem. Ya. Tapi kalau lagi duwe sego, malah pura-pura mau kirim bawaannya kalau Mas. Ya alhamdulillah kami dipakari apa baik jumlah. Ya, kita hasil limbah daging jelet. Wong sugih duwe ketuku tak ora wani. Iya, orang ya. Jadi ketuku wedi menane. Wong sugih mbah oleh kan kolesterol harap pensi tambah. Menang kok kirim, dipikir-pikir. Makanya masih lancar mangan, masih lancar minum, nikmat gede. Nikmat gede. Makanya jangan mengukur, jangan apa namanya menjadikan kita merasa dalam tanda petik kecil pemberian Allah karena kita tidak punya rumah megro-megro, tidak punya mobil mewah, tidak punya tabungan tebal, tidak punya sertifikat dengan masih bisa makan, masih lancar makan, masih aku kayak anjing. Nah, alhamdulillah. Karena yang banyak yang mempertahankan hidup itu makan dari duit itu pakai orang mati. Bangga-bangga kamu sertifikat di jauh-jauh mobilnya uangnya masa apa teman mobil gagah jelemu gagah orang mati. Nah ya wala takulu amwalakum bainakum bil-batil karena makanan itu adalah benihnya amal. Al-aqu badrul amal. Makanan itu adalah benihnya amal. Nek sampeyan nandur pepaya, wijil pepaya, ya cukule pepaya. Nek nandur wijil apa namanya mangga, ya kan cukule mangga. Tanaman itu sesuai benihnya, dia akan berbuah sesuai benihnya. Al-aqu badrul amal. Makanan itu adalah benihnya amal. Nek panganane haram, nanti karakter hidupnya juga perbuatan-perbuatan yang nek panganane halal, nanti orientasi hidupnya juga terhadap perkara yang baik. Zaman dulu itu nek bahasa Cilegon jenenge daman. Daman itu lampu, Pak. Lampu setoro. Ini lampu omak, bener-bener dulu lah. Lampu minyak. Lampu minyak itu ya dari kareng itu. Lalu orang dulu itu bangun tidur itu wajahnya hitam-hitam. Senang asap lampu. Ini lampu kasih sumbunya macam-macam lah. Kadang-kadang yo kain lampu gosok disoek, ya. Bahan bakarnya minyak. Dia minyak menyerap, dinyalakan sama api nyala. Sebab bahan bakarnya chemistry dengan api, apa minyak tanah. Jajaran kalau bahan biasa. Si jangan tuh, jangan pakai minyak tanah. Atau mobil, wes karena saya itu contohnya motor, kalau bilang kalau jangan ya. Kalau jangan motor wes, motor bahan bakarnya pertalite, ya, pertalite. Esin kalau solar, mogok. Berjalan, ya, karena emang diciptakan seperti itu. Apalagi sama air. Jadi bahan bakar ini mau memberikan sebuah fungsi sesuai dengan bahan bakarnya.
Kalau bahan bakarnya haram, ya murubin haram. Menyalahnya untuk perkara yang haram. Makanya kalau ada yang tanya, kenapa sih saya ini boleh ada mbak, bukan hal yang lain. Makanya kenapa sesuatu yang sangat ironis, Pak? Ada orang menggali sedino kuat panasan, pegel, ngangkat batu, nyetel pacul, guling sawah, kuat. Ya, seharian. Tapi pada rakaat sholat duha kuat. Nah, emang suwi pada rakaat menjadi 5 menit, ya kan? 5 menit. Kalau rakaat sholat subuh malah kuat. Sebab apa? Energinya bukan ke sini. Energinya bukan untuk sholat. Memang energinya untuk perut. Kekuatan yang ada dalam tubuhnya ini adalah kekuatan yang dibangun hanya untuk menghasilkan energi dari dia. Energi yang disimpan di dalam tubuhnya adalah merupakan hasil daripada makanan yang memberikan energi bagi dia, bukan energi bagi dia. Energi bagi dalam makanan itu, cara orang sehat, saya awam. Jadi makanan itu ada nutrisi, ada ini, macam-macam kan? Akhirnya disalur melalui makanan, melalui pencernaan, lari sesuai dengan tempatnya. Ada yang lupa, ada yang halal ini melalui hati. Makanan ini halal atau halal? Nek halal ada saluran yang lari ke hati, nek halal ada saluran yang lari ke nafsu. Akhirnya nek makanan halal, yang dipenuhi adalah kemauan nafsu, kekuatan nafsu yang besar, sehingga hati tanpa ada energi, sehingga hati semakin lemah tanpa kekuatan. Bahkan untuk zikir baik, dodok main catur untuk jam buah. Kami jadi catur kabel. Di bawah pohon nangka. Tahlilan paling seperempat jam. Ya. Kenapa? Karena tidak ada energi hatinya. Jangan-jangan kan macam-macam. Jangan-jangan mungkin dari asupan makanan yang kurang sesuai dengan syahwat, atau yang disebut dengan batil tadi. Ya, bima yukhalifu syar'ah. Batil itu adalah perkara yang tidak cocok dengan aturan syariat. Contohnya apa? Seperti gosok itu apa? Tanah wong ditanduri baik. Izin orang milih duduk ya selalu apapun sing duwe negara. Senajan sing duwe negara bukan berarti kamu boleh mengambil manfaat. Gosok itu apa? Definisi gosok itu menguasai manfaat sebuah barang milik orang lain. Bahasa Indonesia mengasah. Mengambil manfaat barang orang lain. Manfaatnya yang diambil. Sampai untuk sendal dan satu, Bu. Kalau ngomong orang ngilih duduk ya, gosok. Ya, gosok namanya. Ada sejadah temannya kita sholat, itu gosok. Haram pada baik. Kalau tak dan bila sholat, haram bila sholatnya, bukan bila sholat itu kudus benar-benar pas. Ya. Untuk ibadah itu harus bersih. Jangan mentang-mentang untuk ibadah pakai manfaat orang lain dianggap boleh, itu tetap haram. Biasanya di masjid
tamu gak usah sepatu, barang tempat duduk gak usah dalam sepet dari satu. Jadi dalam sepet kena korban. Itu gosok namanya, ya, gosok. Ya. Gosok itu orang diambil barangnya, tapi diambil manfaat. Itu gosok. Mobil tetangganya lagi nganggur posisi kelihatan baru. Gosok itu, ya, itu gosok. Atau itu tadi tanamnya orang lain, tanami, akhirnya cukur buah-buahan ataupun tanaman haram. Ya. Tapi sebelum marah-marah, sebelum marah-marah ada orang beredar orang gitu kan. Jangan-jangan kalau tanah ditanam itu gak bagian. Ya kan gitu kan? Karena kita ada ngomong saja. Nah itu gosok. Asal kok nyuri beda lagi, nyuri menguasai benda orang lain. Ya, kalau gosok ada manfaat benda, kalau nyuri adalah menguasai benda orang lain, bukan punyanya, dikuasai, seakan dikuasai menjadi kekuasaannya, menjadi miliknya. Itu as-sariqah. As-sariqah itu adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, bukan sariqah. Tapi kalau belak-belakan itu merampas, ya, rampok. Tapi mencuri itu sembunyi-sembunyi. Tapi kalau belak-belakan, merampok, merampas, beda lagi namanya utang tali dalam bahasa fikih. Orang yang merampas harta orang lain beda resiko hukumnya dengan mencuri. Kalau mencuri adalah kompensasi pengambilan harta yang tidak diketahui, tapi kalau merampok itu kalau menyakiti pemiliknya maka ada juga kisas harta yang diambil, kisas persakitan ataupun menyakiti terhadap pemiliknya. Merampok. Ada lagi khianat itu adalah wong dititipi harta orang ngaku, ya, orang asal ngaku di hutang, orang ngaku barang ditagih, orang hutang, kapan hutang? Makanya dalam Al-Quran itu mengatur muamalah itu secara rapi. Kalau kamu hutang piutang, catat hutangnya berapa, tanggal berapa, kapan bayarnya. Nah, pencatatan saja belum merasa kuat, hadirkan 2 orang saksi. Kalau 2 orang saksi saja belum kuat, maka ambil barang jaminan atau disebut gantian. Karena wong utang itu lagi utang kebuai. Bos bayar kalau mati. Lagi utang bagus, menghormati, ngalem, janji tanggal 1, tanggal selalu susah dicari. Makanya ini namanya khianat itu. Orang punya hutang bepergian harus izin pada yang hutang. Kalau haji pun, mau musafir, mau safar harus izin sama yang hutang. Sampai punya hutang ke saya, Ustaz, saya ini dipanggil orang tua saya di Surabaya, saya punya hutang Pak Ustaz 5 juta, padahal saya janji bayar 3 hari lagi. Besok saya harus pulang ke Surabaya. Di sini pembuatan Ustaz. Jangan-jangan alibi doang. Kan itu. Kata saya jangan bayar dulu kan baru pergi. Kayak gitu. Makanya agama itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika agama bertabrakan dengan
sampai punya utang, besok wajib bayar, janji bayar, ataupun jatuh tempo, ya, sampai pergi ke Surabaya tanpa izin dari saya, namanya pergi itu pergi haram, namanya safar maksiat. Safar maksiat itu gak boleh mengambil dispensasi safar. Sholat gak boleh di jalan, sholat gak boleh di kosong, walaupun safarnya aduh nih Madura kembali, karena dia pergi membawa tanggung jawab yang tidak dibereskan. Masya Allah, urusan ibadah terintervensi dengan urusan sesama manusia, karena Allah melindungi hak antar manusia. Apalagi contohnya? Ya, kayak modelnya sumpah bohong hanya untuk mendapatkan harta yang dipunya, bikin manipulasi surat. Zaman-zaman dulu itu Pak, musim-musim mulai tanah larang kuat ke manipulasi surat. Wong tuane ben wis ngwakofaken ya. Iya, wong pengen tanah itu murah, wakaf yang cukup dijangkau kabul doang, nggak diurus di BPN, akhirnya nggak keluar SPPT, nggak SPPT lama masih SPPT yang wakaf kan, karena wakaf itu antara wakaf itu sah dengan mengucapkan saya wakafkan tanah ini untuk bangun masjid, atau saya wakafkan tanah ini untuk keperluan publik, itu sah. Adapun administrasi pertanahan itu adalah safety daripada kerapihan tentang masalah aset-aset rakyat. Ya. Tetapi mungkinnya sah, kadang-kadang orang dulu melakukan orang diurus, ya, dilakukan untuk bikin tokoh masyarakat dan kiai di tanah saya itu, ya, sebagai orang masyarakat dan buat apa saja. Akhirnya sebagian muslim orang anaknya muter-muter, naik masalah di atas sama wong ini, akhirnya diambil. Orang tidak sedikit yang kayak gitu itu, ya sedikit yang seperti itu bersumpah dengan sumpah yang palsu, ya, memanipulasi tentang kondisi yang sebenarnya tidak terjadi, hanya untuk mengambil harta yang sangat menurut dia sangat berharga tanpa mengetahui histori faktualnya bahwa sebenarnya tanah tersebut sudah dilakukan oleh pemilik asli adalah hal ini orang tua. Itu fitnah harta. Illa antakuna tijarah antara itu, kecuali harta tersebut diraih dengan cara tijarah. Tijarah itu apa? Tijarah itu jual beli bahasa kita. Jual beli itu adalah fasilitas daripada agama untuk kebutuhan manusia, di mana manusia berkarakter, memiliki berkeinginan memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Nyambung. Manusia itu punya karakter, berkeinginan memiliki apa yang dimiliki orang lain. Ya, wong duwe tanah anggur pengen itu duwe setalone apa? Orang beli mobil, itu mobil sing diseneng dimiliki fulan itu kan. Ini kalau tidak diatur, nanti siapa yang berani bisa mengambil apa yang dia inginkan? Ya kan? Kalau ayam, kalau macan, jadi macan pengen dia enggak, wani jen. Dan jadi macan kan wani kita. Makanya macan pun ada apa saja buat modelnya model wani. Mau sudah mulai model wani itu. Bagaimana? Ada fasilitas
namanya tijaro, berperang. Akhirnya bahasanya jual beli. Nek sampean pengen mobilku, aku yang pengen rumahmu. Gelem ora? Dijual, kan gitu kan? Oh ya wes, cocok. Lalu namanya itu namanya tijaro. Tijaro itu menukar sebuah benda dengan benda orang lain dan dua-duanya deal. Dua-duanya ridho. Nah, aku dulu itu kan itu polanya, Pak, istilahnya barter itu. Gak usah dulu sekali, waktu saya kecil saja pergi ke pasar itu bawa beras, gitu kan, mulai oleh beda, ya kan, barter darah. Akhirnya barter darah itu dikus, kusnya menjadi nilai tukar, ya muncullah uang itu. Sesuatu terhargai, diharga, ditukar dengan uang, itu jual beli. Jual beli itu adalah fasilitas agama di mana seseorang untuk memiliki apa yang diinginkan merupakan milik orang lain dan bisa menjadi milik kita dengan saling ridho, tidak dipaksa, tidak dengan agitasi, tidak dengan pressure ataupun intimidasi. Sekalian pun kalian baca jangan baru selesai. Itu namanya jual beli. Itu fasilitas agama. Itu apa? Sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memberikan ini, manusia akan menjadi kekacauan. Wala taqtulu anfusakum illa an taqula tijaratan an baradin wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Siapa yang berani membunuh diri sendiri? Tidak ada. Arti membunuh diri kamu itu adalah melaksanakan perbuatan yang membuat harus dibunuh. Membunuh orang lain itu sama membunuh diri sendiri. Wala melaksanakan sebuah perbuatan yang mengakibatkan adanya kisos, itu namanya wala taqtulu anfusakum. Sama seperti statement Rasulullah, seburuk-buruknya orang itu orang yang menjelek-jelekan orang tuanya sendiri. Ada enggak? Tidak ada. Makanya sahabat ya Rasulullah, ada anak yang menjelek-jelekan orang tuanya. Ya tidak ada. Maksudnya adalah seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menjelek-jelekan orang tua orang lain. Akhirnya orang itu bebas. Ya, saya menjelek-jelekan orang tua sampean, sampean juga sama nanti jelek-jelekan orang tua saya. Jadi menjelek-jelekan orang tua orang lain itu sama menjelek-jelekan orang tua sendiri. Disitulah akhlak Islam. Islam itu menciptakan kondisi untuk tidak menyakiti baik secara fisik atau secara psikis. Saya itu pada saudara, kalau ada yang banyak tidak apa-apa saya buat. Tidak bisa membayar, sedangkan hutang itu wajib dibayar. Bagaimana ini? Ya kalau tidak mampu membayar tidak usah dibayar. Hutang itu sampai doang aja. Beda lagi kalau si duit utangan mengikhlaskan, beda lagi. Tapi kalau bicara normatif, hak adami yang tidak selesai di dunia berlanjut ya. Jadi nanti ditagih ya. Sampai berutangnya gitu 10 juta. Enak-enakan sampai dicatat kancing surga, padahal dicatat urusan dengan saya. Utang 10 juta belum dibayar. Andai 10 juta itu saya belikan semen buat bangun masjid, berapa pahala? Itu Pak, hitung-hitungannya kayak gitu. Andai 10 juta itu saya sedekahkan untuk bangun masjid,
Berapa pahalanya? Oh sendiri pahalanya. Ya udah, pahalanya saya ambil. Pahala yang sejumlah sedekah 10 juta itu yang saya rugi kan? Mati ninggalkan itu rugi. Mending kalau anaknya pikiran akhirnya anaknya membayar. Anaknya membayar. Anaknya membayar. Kalau anaknya nggak bayar, bukan. Tapi kalau mengikhlaskan yang meminjam, Yang beda urusan muamalah itu berat, tapi bisa gampang kalau ikhlas. Semuanya selesai dengan ikhlas. Semuanya selesai dengan ridho. Sampai tak tonjok sama saya berbak dulu. Ya, ayo tak apa yang dia tak apa itu selesai, gitu ya. Kalau urusan dunia itu diselesaikan secara personal, tidak dengan Allah dalam tanda petik. Tetapi kalau seumpamanya daripada orang yang punya hak itu mengikhlaskan, ridho, memaafkan, ya selesai. artinya tidak terbawa. Iya, Tidak. tidak. Hanya Allah nanti memberikan kompensasi. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wasi'ul maghfirah. Allah sangat luas pemberiannya. Jadi bahwa kita hutangnya tak bebaskan 10 juta, Allah memberikan pahala daripada pembebasan 10 juta. Tidak sia-sia. Boleh ya? Bapak, sebenarnya saya lagi ada acara di rumah ini, acara istighosah maulid. Barangkali ada yang berkenan hadir di sana, mungkin harus surat saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Ansari yang telah memberikan kajiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara pengajian ini dengan membacakan hamdalah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.